Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbandingan. Ya, Pak Imam sudah mengajarkan bagaimana bentuk-bentuk perbandingan, bagaimana cara menuliskan perbandingan, dan bagaimana aplikasi perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perbandingan itu ada dua bagian atau ada dua jenisnya. Yang pertama ada namanya perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Yang kedua nanti ada namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Apa itu perbandingan berbalik nilai? Nah, dan bagaimana kita bisa mengetahui perbandingan itu senilai atau berbalik nilai? Nah, akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus kepada perbandingan senilainya saja. Ya, untuk perbandingan berbalik nilai nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, sekarang apa itu perbandingan senilai? Nah, dua besaran dikatakan memiliki perbandingan senilai jika besaran satunya naik, maka besaran keduanya juga naik. Pak Imam ulang ya. Dua besaran dikatakan memiliki perbandingan yang senilai apabila besaran satunya naik, maka besaran kedua juga naik. Ya. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada tabel yang menunjukkan perbandingan senilai. Ya, kita anggap A ini adalah besaran yang pertama dan B ini adalah besaran yang kedua. Oke. A1 ini adalah nilai dari besaran pertama. Nilai pertama untuk besaran pertama. A2 ini adalah nilai kedua untuk besaran pertama. Sedangkan B1 ini adalah nilai pertama untuk besaran yang kedua dan B2 itu nilai kedua untuk besaran yang kedua. Dari tabel ini dapat kita bentuk suatu bentuk umum atau rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per A2 atau A1 banding A2 itu sama dengan B1 banding B2. Jadi inilah yang dimaksud dengan perbandingan senilai tadi apabila dituliskan dalam bentuk rumus atau bentuk umum. Nah, sekarang Pak Im akan kasih tahu bagaimana Pak cara kita mengetahui soal itu berkaitan dengan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, begini nak. Jadi dari mana kita tahu soal itu menggunakan konsep perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nah, ada beberapa konsep, ada beberapa topik pembahasan yang perlu kamu perhatikan untuk menentukan apakah dia senilai atau berbalik nilai. Ya, untuk konsep awalnya tetap mengacu kepada ini, nak. Ya, jika besaran satu naik, maka besaran kedua juga naik. Semuanya mengacu kepada ini. Ya, itu dia. Nah, jadi untuk menentukan apakah dia menggunakan rumus perbandingan senilai atau berbalik nilai, kamu pahami soalnya, ya. Nih, Pak Ima akan kasih tahu. Yang pertama, jika topik pembahasannya barang dan harga, itu gunakan rumus perbandingan senilai. Kenapa, Pak? Nah, logikanya, Nak, logikanya jika barangnya naik atau jika nilai barangnya semakin besar, otomatis harganya juga semakin besar. Dengan kata lain, jika kita membeli barangnya banyak, maka harga yang kita bayar juga banyak. Seperti itu. Paham ya, Pak Yam ulang. Jika barang yang kita beli itu banyak, nilainya banyak, otomatis harga yang kita bayar juga banyak. Jika barang yang kita beli sedikit, maka harga yang kita bayar juga sedikit. Nah, itu dia konsep dari perbandingan senilai. Itu yang pertama. Yang kedua, bensin dan jarak. Ya. Jika kita punya bensinnya banyak, otomatis jarak yang kita tempuh juga bisa banyak. Bisa panjang perjalanan kita. Tapi kalau jika bensin kita sedikit, otomatis jarak yang kita tempuh juga sedikit.
Nah, itu dia konsep dari perbandingan senilai. Yang ketiga, lama menabung dan tabungannya, jumlah tabungannya. Ini jelas ya, Nak. Jika semakin lama kita menabung, maka tabungannya semakin banyak. Ya. Jika lama menabung kita banyak atau harinya banyak, maka tabungan kita juga semakin banyak. Tapi kalau harinya sedikit, jumlah hari menabung yang kita sedikit, maka tabungan yang kita dapatkan juga akan sedikit. Nah, itu dia konsepnya. Kembali ke situ semuanya. Oke. Nah, untuk lebih memahami kamu, Pak Im akan berikan contoh soal yang pertama. Ini dia. Di suatu toko, harga 5 pensil ada 10.000. Berapa pensil yang didapat Alia jika uangnya 16.000 rupiah? Nah, langkah pertama kita buat dulu tabel perbandingan senilainya. Oke, sebelumnya Pak Imam tanya. Ini mengenai harga dan barang. Barangnya pensil ya. Oke, nah kenapa dia menggunakan perbandingan senilai? Nah, sesuai dengan analoginya tadi, kalau pensil yang dibeli semakin banyak, otomatis harga yang dibayar juga banyak. Kalau pensil yang dibeli sedikit, maka sedikit pula yang kita bayar. Seperti itu ya, Nak. Maka kalau dia konsepnya seperti itu, gunakan rumus perbandingan senilai. Maka untuk soal yang ini dapat dipastikan perbandingan senilai. Oke ya, sekarang kita lakukan penyelesaiannya. Kita buat dulu tabel seperti ini. Berarti ada dua ya, ada dua kolom. Yang pertama harga, yang kedua barang. Banyak barangnya ya, Nak. Jika harga 5 pensil, berarti 5-nya kita letakkan di barang. Harganya 10.000. Berarti di harga. Berapa pensil yang didapat jika uangnya 16.000? Berarti 16.000 kita letakkan di harga. Ini yang ditanya. Dengan kata lain, ini si A1, ini A2, ini B1, dan ini B2. B2 berarti yang ditanya ya. Oke, kita masukkan rumusnya. Ini dia rumusnya ya. A1 sama dengan B1 per A2, ini B2. Oke, kita masukkan rumusnya. A1-nya itu 10.000 per A2-nya itu 16.000. Sama dengan B1-nya itu 5 per B2 ini yang ditanyakan. Oke. Sampai di sini kita lakukan perkalian silang. Kita lakukan perkalian silang. B2-nya kita kalikan dengan 10.000. Lalu 5-nya kita kalikan dengan 16.000. B2 kali 10.000 sama dengan 5 kali 16.000, 80.000. Maka B2 sama dengan kebalikan dari perkalian, pembagian. Maka kita bagikan 80.000-nya dan 10.000. Maka B2 sama dengan, kita coret nolnya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal 8 per 1, 8. Ya, maka dengan harga 16.000 dia mendapatkan 8 buah pensil. Oke, seperti itu ya, Nak. Itu dia contoh dari perbandingan senilai. Nah, setelah ini kita akan masuk ke contoh yang kedua. Oke, nah kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini kita baca dulu soalnya ya, untuk menentukan apakah dia perbandingannya senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke. Untuk menempuh jarak 5 km diperlukan 3 liter bensin. Berapa liter bensin yang dihabiskan untuk menempuh jarak 2 km? Nah, berarti yang dibahas di sini adalah jarak dan bensin. Oke. Logikanya, Nak, semakin banyak jarak yang kita tempuh, dengan kata lain semakin panjang perjalanan kita, maka otomatis bensin yang kita habiskan juga semakin banyak. Seperti itu kan? Nah,
Pak Imam ulang. Jika jarak yang mau kita tempuh itu semakin banyak atau semakin jauh, otomatis bensin yang dibutuhkan itu juga akan semakin banyak. Namun jika jarak yang akan kita tempuh itu cuman sedikit, jaraknya itu dekat, otomatis bensin yang diperlukan juga akan semakin sedikit. Nah, konsep yang seperti itu dikatakan konsep perbandingan senilai. Nah, otomatis di sini kita menggunakan konsep perbandingan senilai. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita buat dulu tabelnya. Ya, di sini ada dua yang dibahas ada dua, yaitu jarak dan bensin. Berarti kita buat kolom jarak dan kolom bensin. Baru kita letakkan angka-angkanya sesuai dengan kolomnya masing-masing. Ya. Oke, yang pertama. Untuk menempuh jarak 5 km, berarti 5-nya ini kita masukkan ke dalam jarak. Diperlukan 3 liter bensin, berarti 3-nya ini kita masukkan ke kolom bensin. Nah, berapa liter bensin yang dihabiskan untuk menempuh jarak 2 km? Nah, angka 2-nya ini kita masukkan ke dalam kolom jarak, karena sudah jelas dikatakan jarak 2 km. Berarti yang ditanya adalah bensin yang dibutuhkan. Oke, dengan kata lain, berarti ini adalah A1, ini A2, ini B1, ini B2. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Oke, A1-nya berapa, nak? 5 per A2, 2. Sama dengan B1-nya 3 per B2-nya, itu yang ditanya. Berarti tetap kita tuliskan B2. Nah, ketika kamu sudah memasukkan angka-angkanya, lalu lakukan perkalian silang. Lakukan perkalian silang. Berarti B2 kamu kalikan dengan 5. Sementara 2 kamu kalikan dengan 3. Yuk, B2 kali 5 sama dengan 2 kali 3, 6. Ya, lalu untuk mencari B2 sama dengan kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian. Maka 6 bagi 5. Maka B2 sama dengan, kita bagikan 6 bagi 5. 6 bagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Dikurang 1. 1 bagi 5 tidak bisa. Tambahkan koma, tambahkan 0. 10 bagi 5, 2. 2 kali 5, 10. Habis. Maka hasilnya adalah 1,2 liter. Oke, itu dia. Ya, jadi jawabannya adalah 1,2 liter bensin yang dibutuhkan atau dihabiskan untuk menempuh jarak 2 km. Itulah tadi penjelasan dari Pak Imam. Nah, anak-anak Bapak yang tadi dari awal sudah menulis berbagai macam pertanyaan, sekarang waktunya kamu recap pertanyaan kamu untuk segera kamu tuliskan di kolom komentar. Oke, nah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for watching and see you on the next video.